Ahlan, ahlan wa sahlan. Suaranya tuh. Ahlan, ahlan. Bihudurikum jami'an. Um, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, Ustadz Wida Supraha, Ustadz Harini Kusmayani, um, dan juga para muadib-muadibah sekalian. Izinkan saya membuka acara kali ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya saya akan mempersilakan Ustazah Lailiyah untuk Ustazah Lailiyah untuk menyampaikan materi malam ini. Kepada beliau dipersilakan. Suaranya belum ada Ustazah Leli ya. Bisa pakai punya Ustazah Sofa. Bismillah, tes tes. Apa Iya, Ustadz, suara saya izin menggunakan laptop Ustazah Sofwan. iya, silakan. Karena laptop saya kemungkinan bermasalah. Ustazah Sofwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah, sebelum saya berbagi, Sofa, mohon maaf, suaranya diminta aja. Sebelum saya berbagi, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar atau mungkin sifatnya curhat. Jadi alhamdulillah kemarin di hari Sabtu, sebelumnya saya ucapkan ke Ustadz Wido dan Ustadz Zahrini yang sudah memberikan kesempatan untuk menghadiri acara peluncuran sebuah buku. Saya ucapkan jazakumullah khairan karena Masya Allah luar biasa gitu. Ketika sampai di sana keadaannya nggak seperti apa yang saya ekspektasikan. Karena luar biasa di situ bergabung dengan orang-orang para pencinta ilmu, penuntut ilmu yang luar biasa hebatnya seperti itu. Nah, untuk malam ini insya Allah saya izinkan untuk menyampaikan berbagi pengalaman dan mungkin catatan pribadi
saya sendiri untuk selama tadi kemarin mengikuti acara tersebut. Bismillah, para muadib, muadibah yang dirahmati Allah, izinkan saya berbagi pengalaman mengikuti acara peluncuran buku karya Prof. Karya cendekiawan Muslim asal dari Malaysia, yaitu Prof. Wan Muhammad Numan Daud, yang bukunya itu berjudul Pohon Kebaikan Peradaban Fadilah. Masya Allah luar biasa, di dalam buku Pohon Peradaban Fadilah berisi tentang kumpulan-kumpulan puisi yang temanya itu sangat luar biasa, tentunya tentang keagamaan dan juga peradaban Islam. Beliau menyampaikan di sesi kemarin pengantarnya bahwa buku peradaban ini puisi terpanjang yang beliau tulis, sekaligus paling luas cakupannya dan juga membahas persoalan tadi tentang peradaban Islam. Nah, kemudian eh, buku kebaikan, buku Pohon Kebaikan ini, mohon maaf ya Ustaz, saya agak nervous. Jadi mungkin kalau suara saya agak kurang jelas, semoga bisa dimaklumi. Eh, jadi di buku beliau, karya-karya beliau, beliau menyampaikan bahwa buku kebaikan ini hasil perpaduan antara jiwa dan pemikiran beliau dengan segala keterbatasan yang beliau miliki. Dan kemudian eh, karya-karya beliau juga merupakan respon dari pemikiran dan perjuangan yang keilmuan guru beliau, yaitu Profesor Syekh Muhammad Nakib Al-Atas, seperti itu. Beliau juga menyampaikan di dua judul dari buku Pohon Kebaikan, yaitu Lampu Muhammad ke Alam Melayu dan juga Sahih Martabat, bahwa itu adalah ringkasan dari pembelajaran beliau terhadap Profesor Nakib Muhammad Al-Atwas yang berjudul Historical Fact and Fiction, yang terjemahan dalam bahasa Melayu itu sejarah Islam dan juga di alam Melayu antara fakta dan juga rekaan. Nah, kemudian beliau kemarin di acara peluncuran buku juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Syekh Muhammad Nakib Alatas dan juga memohon doa terbaik kepada semuanya atas kontribusi yang luar biasa dari Syekh Muhammad Nakib Alatas yang tadi tentang kontribusi keilmuan beliau yang bisa dirasakan oleh seluruh umat. Kurang lebih seperti itu. Dan beliau juga menyatakan bahwa peradaban Islam itu nggak hanya lahir dari tumbuh dari slogan, tapi bagaimana cara kita sebagai seorang Muslim dengan cara pandang Islam yang bisa membentuk manusia itu beradab. Dari buku yang beliau sampaikan, yaitu buku Pohon Kebaikan tadi, beliau menyatakan bahwa eh, berakar pada tauhid dan tumbuh lewat ilmu yang beradab dan juga buahnya itu manusia yang bermanfaat. Nah, kemarin dari pemaparan beliau yang luar biasa singkatnya ya, eh, beliau menyampaikan, kemudian dilanjutkan lagi pemaparan yang dilanjutkan oleh Profesor Khalif Muammar, yaitu cendekiawan Malaysia, yang beliau juga salah satu murid kepercayaan dari Muhammad Nakib Al-Atos. Mungkin pemaparan yang disampaikan dari beliau lebih panjang dibanding yang disampaikan oleh Profesor Wan. Nah, beliau menyampaikan dari buku yang diterbitkan atau yang diluncurkan oleh Prof. Wan itu bisa membangkitkan kesadaran kita sebagai seorang Muslim. Dan bahkan beliau mengatakan bahwa kita itu, orang Muslim Indonesia itu diibaratkan seperti singa yang lagi tertidur. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Karena tadi dengan puisi-puisi yang ada tercantum di dalam buku Pohon Kebaikan ini, diharapkan singa tidurnya Indonesia itu bisa bangun kembali dengan buku yang diluncurkan oleh beliau. Dan beliau juga menjelaskan kalau Pohon Kebaikan itu mengajak bagi para pembacanya, baterainya lemah. Astagfirullah. Juga mengajak pembaca tadi supaya memahami hakikat dari apa yang peradaban Islam dan juga menyelami ruh para pemuda Allah juga kan untuk kami tantangan
masa tersebut masa sekarang. Seperti itu. Beliau juga menyampaikan bahwa pentingnya seorang umat muslim tadi memiliki sifat kesetiaan, kejujuran, kesungguhan, dan juga ketabahan yang bukan cuma sekedar, oh ini hanya cerita orang itu memiliki sifat seperti ini, tapi juga dijadikan sebagai prinsip hidup kita sebagai seorang muslim. Sofa, minta tolong. Mohon maaf. Hmm? Mana? Oh iya. Afwan, para muadib muadibah mungkin banyak iklan ya, karena tadi ada kendala teknis baik dari laptop saya dan juga Ustazah. Melanjutkan tadi pemaparan dari Ustadz Profesor Hol bahwa tadi di buku puisi ini banyak sejari yang disampaikan melalui puisi dan beliau menekankan bahwa kita tidak kan sejarah Islam hanya sebagai nama atau peristiwa. Tapi kita diajak juga dari sejarah itu dijadikan sebagai pelajaran dan juga nilai kehidupan. Yang tadi di dalam sejarah tadi mengandung prinsip-prinsip yang bersifat kokoh dan kekal sepanjang zaman yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim, mau itu bagaimanapun keadaannya dan kapanpun keberadaannya. Karena tadi eh, kita sebagai generasi yang sekarang itu membutuhkan ruh yang memang harus di sebagai seorang Muslim tadi, karena banyak sekali menunjukkan tentuan antara yang hak dan batil itu bukan dengan tipu daya. Dan kemarin beliau menyampaikan menekankan berhati-hati terhadap perhiasan dunia yang mungkin terlihat menyenangkan tapi itu justru malah melalaikan dan juga membakar arah perjuangan kita, yang akhirnya kita jadi malas untuk belajar, malas untuk eh, berjuang, malas untuk peduli terhadap Islam, apa malas untuk menjadi generasi selanjutnya seperti itu. Nah, kemudian juga eh, beliau mengambil cara pandang bahwa generasi X yaitu sebenarnya tidak masalah sama sekali. Yang justru jadi masalah itu adalah apa-apa yang terjadi di zaman sekarang, keadaan yang sekarang mau itu pun dari generasi dan selanjutnya seperti itu. Dan beliau juga menegaskan bahwa seiring dengan semakin berat tantangan zaman, bahwa umat itu butuh pembekalan. Apa yang beliau sampaikan, yaitu pembekalan apa, yaitu kemudian juga kita untuk menghidupkan kembali kekuatan ruh peradaban Islam, juga prinsip Islam yang ditanamkan dari Rasulullah dari sejak awal yang mungkin bersifat sepanjang masa kita ambil keteladanan sampai saat ini. Itu mungkin kurang lebih pesan penting yang disampaikan dari Profesor Khalif Amar. Adapun kemarin ada pembicara itu novelis Indonesia yang sudah terkenal ya karena filmnya pernah membludak di Indonesia, yaitu eh, Habib eh, pemaparan dari Habibur Rahman El Sirazi. eh, Speechless ya, membaca buku Pohon Kebaikan dan beliau mengatakan gak berani ngeritik sama sekali eh, yang karya dari Prof. Wan. Yang kan ketika saya pertama kali baca karya beliau, tiba-tiba ada semangat yang membara dalam hati saya kalau setelah ini saya akan membuat puisi kembali. Karena sebelumnya beliau adalah sibuk di novel, yang pada dasarnya kata beliau kemarin menyampaikan justru karya pertama saya sebelum novel ayat-ayat cinta itu membludak, itu justru saya adalah seorang karya yang suka membuat puisi seperti itu. Nah, kemudian beliau juga mengomentari kelebihan-kelebihan yang ada dalam buku Kebaikan eh, Peradaban Fadilah ini. Beliau mengatakan bahwa buku yang kayak beliau itu tema dan gagasan. Bahkan beliau menyebutkan kalau puisi yang ada di dalam buku ini adalah puisi pemikiran, bukan sekadar puisi semata. Seperti itu. Dan beliau juga menganggap buku yang diluncurkan adalah eh, kandung unsur tasawuf dan juga alat pergerakan sampai beliau menyebut bahwa Profesor Wan itu adalah Harki, ya, Sufi Muharik, yaitu sosok yang memiliki kedalaman sekaligus semangat
gerakan. Kurang lebih seperti itu. Eh, izin menyampaikan sedikit insight gitu ya. Dari pemaparan yang luar biasa kemarin, saya ingin menyampaikan sedikit insight yang sederhana. Karena menurut saya luar biasa, mungkin saya nggak bisa dibandingkan dengan beliau, orang-orang yang luar biasa. Jadi saya katakan izin menyampaikan insight sederhana, yang mungkin sangat dekat dengan keseharian kita sebagai guru. Yang mungkin lingkup kita ada di ruang kelas, kemudian juga lingkungan sekolah, dan tadi lingkungan sekolah dan juga melalui kesempatan ini, semoga bisa sama-sama mengajak atau kita sama-sama bisa berjuang dan menyadari mau sampai mana arah pendidikan kita dan sampai mana kita sebagai seorang guru itu bisa menumbuhkan adab yang nggak cuma menumbuhkan tapi bisa mengamalkan kehidupan sehari-hari, harapan yang selalu kita tanamkan ya setiap hari murid kita seperti itu, yang supaya suatu saat di masa depan apa yang kita tanam sekarang bisa jadi membangun peradaban di masa depan generasi selanjutnya. Pertama, yang menarik itu di buku Pohon Kebaikan Peradaban, di sini kita sebagai seorang pendidik tadi, ternyata tujuan kita itu nggak cuma sekadar mencerdaskan murid gitu ya. Yang di kelas kita dengan berbagai potensi, dengan berbagai karakter, tapi tujuan sama yaitu tentang membentuk adab yang sama di dalam keseharian sekolah. Karena tadi, seperti yang sering kita dengar mungkin di mana-mana ya, ilmu tanpa adab itu tidak akan melahirkan peradaban yang baik atau hal-hal yang lain seperti itu. Nah, ingat sekedar mengingatkan kembali gitu, kita sebagai seorang guru supaya dalam kelas kita tidak hanya fokus menyampaikan pelajaran, tapi juga menanamkan adab dan itu nggak cuma sekedar oh yuk kita template ada adab majelis dan lain-lain tapi kita jaga baik dari adab dari kita cara belajar mungkin juga berbicara dan juga bersikap bahkan kata yang mungkin kita kadang sebagai manusia ya fitrahnya ya dalam menggunakan ilmu karena keteladanan yang mereka contoh di dalam kelas pertama itu adalah seorang guru. Itu mungkin salah satu insight yang bisa saya sampaikan. Kemudian juga eh, yang perlu kita peran kembali adalah tadi banyak sekali orang yang berilmu tapi tidak kaya dalam pengamalan yang dipelajari atau tidak kaya dalam pengamalan sehari-hari. Dan kita kembalikan lurus niat kita mengajar supaya tidak hanya cukup sampai murid tahu tetapi juga paham dan bagaimana bisa menerapkan ilmu yang mereka pembelajari. Sehingga dari ilmu yang mereka pelajari itu bisa jadi pembimbing buat anak-anak kita, bukan justru malah menjadi alat supaya mereka berbangga-bangga karena ilmu aku lebih tinggi daripada orang lain, seperti itu. Kenapa saya menyampaikan hal seperti ini? Karena banyak kasus, bukan banyak kasus, maksudnya saya pernah mendengar gitu dari murid sendiri, dia menyatakan bahwa Ustazah aku bertemu dengan teman-temanku di luar yang mereka nggak paham tentang hal ini. Padahal kan kita udah paham, udah belajar di bab-bab ini. Bukan mereka banyak yang nggak tahu begini, begini, begini. Nah harapannya dari mereka menemukan teman-teman yang belum tahu, itu justru mengajak ke teman-temannya supaya tahu, bukan menjadikan merasa paling baik di antara teman-teman yang belum tahu. Seperti itu. Karena banyak juga ada yang mereka nggak mau berteman sama orang yang pemahamannya berbeda sama mereka gitu. Karena menganggap tadi bukan diambil sisi baiknya aku jadi orang yang mengajak, tapi justru kadang ada juga yang berfokus ke fokus ke kejelekannya akhirnya nggak mau berteman dan nggak mau menyebarkan kebaikan seperti itu. Mohon maaf ya saya terlalu banyak bicara sepertinya ya Ustadz ya. Boleh izin dilanjutkan kembali? Lanjut. Nggak apa-apa Ustadz? Iya, kita Ya, sedang menikmati. kedengeran? Oke, baik. Selanjutnya, tadi di SD maupun di SMP, Alhamdulillah kita ada pembelajaran Sirah Nabawiyah, pembelajaran yang kita bisa ambil menjadikan Rasulullah dan para sahabatnya juga sebagai teladan, yang bisa dijadikan sebagai role model kita setiap hari.
justru ini jadi pengingat kita ya, Ustadz dan Ustazah gitu. Karena eh, di era sekarang yang Masya Allah luar biasanya dengan sosial media yang secara bebas dengan diakses dan bahkan takutnya ada kebosanan di murid-murid kita tentang bagaimana menjadikan Rasulullah itu sebagai role model. Karena apa? Sekarang banyak ya artis-artis K-pop idol dan lain-lain yang mungkin dari visualnya lebih menarik sehingga mereka menjadikan eh, apa mereka penyemangat atau hal lainnya. Saya berbicara seperti ini bukan tanpa alasan karena mungkin pernah melihat langsung gitu salah seorang murid yang di dalam dompetnya itu penuh dengan photocard. Card itu foto idol, idol seperti itu. Dan ketika tujuannya apa? Sebagai penyemangat. Nah, khawatir kesalahan nih, kesalahan dalam artian yang kita berharap mereka mengambil teladan role model itu adalah dari Nabi kita atau para sahabat dan ulama lainnya, justru mereka menjadikan orang-orang tadi yang bahkan nggak paham tentang sholat, nggak paham tentang Islam, tapi dijadikan sebagai role model. Dan tentunya yang untuk terakhir, kita sebagai guru tadi ya, eh, tentu di ruang kelas yang kita miliki, ruang kelas yang sederhana ini selalu berprasangka baik bahwa apapun kondisi kita, keadaan kita, kita adalah pembentuk peradaban dari hal-hal terkecil, apapun itu. Dari mungkin cuma sekedar membuang sampah supaya tidak membuang sampah sembarangan, atau mungkin dari hal terkecil, tersenyum, dan lainnya. Selalu terapkan berprasangka baik bahwa apapun yang kita tanam, insya Allah berbuah manis di kehidupan selanjutnya. Karena di sini bukunya adalah peluncuran apa isinya puisi, izinkan membacakan beberapa bait, boleh Ustadz? Tentu, tentu boleh. Eh, tapi saya hanya membaca ya Ustadz ya, jadi tidak dengan menggunakan intonasi berpuisi. Saya ambil judul Satu Tindakan Merubah Sejarah. Dalam sejarah, satu titik kecil membuka lautan perubahan tak tersangka. Seperti istri Fir'aun menyelamatkan Musa dari suaminya. Maka terbebaslah satu bangsa lama terhamba, mempengaruhi dunia baik dan sebaliknya. Seperti Ibrahim membawa Hajar jauh ribuan batu, maka Ka'bah, haji dan kurban, dan akhirnya Islam terwujudlah di situ. Seperti Al-Siddiq menenteramkan jiwa muhajirun dan ansur pecinta Mustafa, hanya dengan membaca sepotong ayat pengingat hakikat semesta, Ali Imran ayat 144 selalu dibaca, permata terpendam sungguh dalam menunggu masa menjadi nyata. Ya, itu sedikit bait yang mungkin bisa saya bacakan, Ustadz, dan para muadibah. Insya Allah demikian yang bisa saya sampaikan dari hasil kemarin mengikuti acara peluncuran buku Pohon Kebaikan Peradaban Villa. Sebagai penutup, semoga apa yang saya bagikan tadi bisa menjadi pengingat kita semua bahwa kita sebagai seorang pendidik yang selalu berikhtiar untuk menumbuhkan adab dan juga menyiapkan generasi tentunya generasi yang bisa melanjutkan estafet kita sebagai generasi yang paham tentang pembangunan peradaban. Mudah-mudahan dari hal-hal terkecil yang kita sudah lakukan setiap hari di kelas atau di lingkungan sekitar, semoga Allah hadirkan dampak yang besar, dampak yang bermanfaat buat masa depan nanti. Jazakallahu khairan atas perhatiannya. Semoga Allah memberikan eh, keberkahan setiap langkah kita dalam mendidik. Mohon maaf apabila banyak kata dan juga banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah pemaparannya bagus sekali. Jangan di mute, Sofa. Iya, silakan. Ya Ustaz, maaf. Ini masalah dari laptop beliau. Oke, Masya Allah Ustaz Lali pemaparannya sangat bagus. Saya suka kata-kata
pohon kebaikan itu akarnya adalah tauhid. Ya, seperti yang kita tahu, pohon itu tanpa akar tidak bisa tumbuh karena akarnya yang menyerap air-air dan yang membuat pohon itu bisa hidup. Itu yang saya tangkap dari Ustazah Leli banyak, tapi itu yang paling berkesan di benak saya. Kemudian kalau ada Ustadz atau Ustazah atau muadib atau muadibah yang ingin menanggapi atau menambahkan, saya persilakan. Biasanya dari Lampung ini, kalau Ya. puisi-puisi dari Lampung biasanya. Ya, Ustazah Dewi ya. Bisa-bisa dengar. Silakan Ustazah Dewi. Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Wido, Ustazah Rini, dan Ustazah Laili sudah kita sudah rindu sekali dengan Qiyam ini dan Alhamdulillah pada malam hari ini bisa bersua ya. Dan senang sekali ada uh, momentum yang berbeda ya sepertinya ya. Kita mendengarkan testimoni dari sahabat kita yang menghadiri peluncuran buku dan rasanya buku itu akan lebih internalisasi lagi kepada kita kalau Ustadz Wido dan Ustadz Zarini langsung membedah ke kita ya. Jadi barangkali bisa kita siapkan waktu setengah hari full membacakan puisi, kemudian kita bedah maknanya dan kita dan insya Allah ke depan akan kita bisa bagi kepada halayak ramai. Mungkin itu Ustadz komentar saya. Dan saya bahagia sekali bisa mendengarkan puisi langsung dari Ustazah Laili tadi. Jazakillah Ustazah, luar biasa. Pokoknya adalah akarnya adalah tauhid ya, Masya Allah. Alhamdulillah Ustadz ada bibit-bibit apa namanya pembuat puisi, ada Ustadz Ridho, Ustazah Nuri, Ustazah Stiana, ya. Beliau ini punya kemampuan luar biasa ya terkait sastra ya. Jadi insya Allah kalau misalnya sudah mendengarkan langsung dari Ustadz Wido nanti eh, bedah buku yang tadi, insya Allah beliau bertiga ini siap untuk melanjutkan estafet perjuangan membuat buku peradaban terkait puisi juga. Insya Allah begitu Sazarini, Ustadz Wido dari Lampung. Barangkali Ustadz Ridho Setiawan bisa menanggapi atau Ustazah Stiana yang biasa membuat puisi atau Ustazah Nuri. Iya, Ustadz boleh. Ikhwan siap untuk editnya. Ustaz Ridho, silakan. BKPRMI Lampung. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair kepada Tido yang sedang diberikan waktu untuk menyampaikan. Dari kami, Alhamdulillah kita bisa mendengarkan review buku peluncuran Pohon Kebaikan karya Profesor Wan Muhammad Wan Daud. Di sini pribadi lebih menekankan pada bahwa pendidikan itu bukan hanya melahirkan kecerdasan, tapi mendidik adab yang memulai dari adab kita pribadi. Tentu dari review yang disampaikan oleh Ustazah Laili ya, menguatkan kembali kepada kita dan mengingatkan kembali kepada kita bahwa ruhnya adib dan mu'adibah itu sangat berpengaruh kepada anak-anak. Kemudian tadi beliau menyampaikan juga bahwa menjadikan sirah itu sebagai bentuk kita mentak sehingga murid-murid ini bisa mengambil role model Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Tapi memang banyak sekali tantangan-tantangan yang beliau sampaikan dengan perkembangan media sosial ini, sehingga menjadikan kita juga selaku muadib harus berusaha untuk menambah pemahaman kita sirah, kemudian bisa menceritakan kepada murid kita tentunya dengan cara yang berbeda, dalam artian
bisa membuat sirah itu semenarik mungkin dan bisa memberikan contoh seril mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu Ustaz yang bisa Anda tanggapi, bahwa memang kembali lagi mengingatkan kepada kita, dalam hal ini Al-Fakir sendiri, supaya tidak bosan untuk memperbaiki adab kita, terutama berusaha mengamalkan terlebih dahulu sebelum menyampaikan kepada muadib, kepada murid-murid sekalian, karena penyampaian yang dilakukan dengan hal itu akan bisa menembus sangat mendalam ketimbang penyampaian yang dilakukan hanya sebatas lisan tanpa pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu Ustaz yang bisa kami sampaikan. Maaf jika ada yang lebih. Cukup Ustaz. Iya, tayyib, barakallah. Silakan Ustazah Sofa. Tamam, Ustaz. Eh, kalau dari Ustaz Wido sendiri ada yang mau ditambahkan? Kalau dari saya mungkin begini, dalam dunia pendidikan ini kita tidak sekedar membuat murid kita mengetahui atau knowing, tapi mendorong mereka untuk becoming, ya, yakni berubah, ya. Dan ujung akhirnya adalah menjadi being. Nah, beingnya itu adalah insan adabi. Jadi dari eh, knowing menuju becoming dan pada akhirnya menjadi being, target yang kita inginkan yaitu insan adabi. Maka dalam proses tersebut, proses itu adalah kumpulan kata-kata terbaik, ya, kata-kata baik, ya, kumpulan kata-kata baik yang kemudian lama-lama menjadi kata-kata terbaik. Itu karena latihan terus-menerus. Maka kita belajar dan maka kita di dunia pendidikan ini harus menyadari bahwa pendidikan itu adalah kumpulan kata-kata baik dan terbaik. Maka dia harus dijalankan oleh orang baik dan orang baik yang bercita-cita menjadi orang terbaik. Dan jalan terbaik untuk menjadi orang terbaik salah satunya adalah jalan takdib, itu jalan pendidikan ini. Dan kita melihat bahwa puncak-puncak kebaikan ilmu para ulama itu ternyata adalah puncak mereka ada pada karya, yaitu karya-karya yang sifatnya sastra, ya. Misalkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya karya besar seperti Ar-Risalah. Tapi pada akhirnya beliau menulis kitab sastra, namanya Diwan. Ya, namanya Diwan. Begitupun ulama-ulama lain, mereka akhirnya memiliki karya di puncak-puncak karir mereka, karya-karya yang mengandung kata-kata terbaik yang bisa disyarah oleh orang di zaman berikutnya. Nah, maka saya kira apa yang ditulis oleh Prof. Wan Muhammad Nurwan Daud ini adalah puncak, ya, daripada karir beliau, puncak daripada usaha beliau selama ini membersamai Syed Muhammad Naqib Al-Atas dalam pemikiran Islam, dalam pendidikan Islam, dalam islamisasi ilmu. Saya memang belum membeli buku itu, ya. Nanti saya pinjam punya Ustazah Lailiyah dulu, ya, kita isinya. Tapi saya punya buku beliau yang pertama, ya, tentang sastra, yang ini juga kita juga belum sempat bedah. Judulnya adalah Mutiara Taman Adabi dan Dalam Terang, himpunan dua buah puisi falsafi. Nah, ini juga menarik, ya, karena pemikiran-pemikiran adab beliau yang beliau sarikan dari Said Muhammad Naqib Al-Atas juga itu ditumpukkan dalam satu karya yang indah.
Maka marilah kita bersama-sama belajar menjadi seorang pendidik yang tidak saja menjaga lisan kita dari kata-kata yang tidak baik, tapi justru menggantinya dengan kata-kata baik dan kata-kata terbaik. Sehingga setiap murid kita mungkin eh, tersimpan dalam jiwa mereka kebaikan-kebaikan dari dampak positif kata-kata terbaik itu. Nah, mudah-mudahan kita dimudahkan Allah untuk menjadi pribadi-pribadi yang dimudahkan untuk meluncurkan kata-kata terbaik yang bukan dari hafalan, tapi dari pemaknaan dalam jiwa kita, agar dengan izin Allah mudah-mudahan dimudahkan difahami dalam akal murid kita, dan dengan demikian turun ke dalam jiwa murid kita. Pada akhirnya, itulah yang kita inginkan ketika apa-apa yang kita tanamkan itu tumbuh menjadi pohon kebaikan dalam jiwa-jiwa murid kita. Mungkin itu ya, Ustadz Sofa, yang dapat saya pahami dari paparan dari Ustazah Lailiyah di hari Ahad kemarin ya, seharian di Hotel Bumi Wiyata Depok. Jazakumullah khair, Ustaz. Asabakallah wa aktsarallahu min amsalik. Masya Allah. Insya Allah saya catat nasihat Ustaz. Harapannya kami semua muadibah muadib di sini bisa eh, menjadi orang-orang yang terus semangat, terus berjuang, em, mengamalkan apa yang di eh, mendidik generasi bangsa ini untuk menjadi orang-orang yang beradab serta membangun peradaban Islam. Saya tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Semoga muadib muadibah ustadz ustadzah di sini senantiasa sehat selalu serta Allah berkahi usianya. Mari kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Allahumma wa wa bihamdika bihamdika asyhadu an asyhadu la an la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Jazakumullah khair, muadib muadibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Syekh Erman Budiarto, seluruh muadib muadibah semuanya. Barakallahu fikum.